Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Roda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyaksikan pertandingan menarik, yaitu antara juara dunia dari India, Viswanathan Anand, yang akan melawan Shahryar Mamedov. Mamedov pada tahun 2022. Ini adalah European Chess Club Cup 2022 yang terjadi baru saja kemarin, mempertandingkan Super Grandmaster. Putih dipegang oleh Anand dan hitam dipegang oleh Mamedov. Mari langsung saja kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan pion di E4, King's Pawn Opening. Direspon hitam dengan E5 pion dan dilanjutkan kuda ke F3 pengembangan perwira. Dibalas hitam juga kuda ke C6 pengembangan perwira. Gajah maju di B5 dan ini adalah Ruy Lopez. Pion maju di A6 dan ini adalah Morbi Defense. Gajah mundur ke A4 dan dibalas kuda ke F6 ancaman pada pion. Maka dari itu di sini putih melanjutkan dengan rokade sayap raja. Kuda makan pion di E4 dan dilanjutkan pion didorong di D4 mengajak pertukaran pion pusat hitam. Sebelum hitam menerima pertukaran, dilanjutkan dulu dengan pion di B5 mengusir gajah. Gajah menghindar ke B3 dan dilanjutkan pion hitam maju di D5 memperkuat kuda. Baru setelah ini pion makan pion di E5 dan didorong juga gajah ke E6. Ini adalah langkah ke-8. Kedua tim masih mengatur serangan dan pengembangan perwira. Pion putih maju di C3 sekaligus persiapan menempatkan gajah yang nantinya mengusir kuda ide kedepannya. Gajah hitam di E7 sekaligus persiapan membuka line untuk melakukan rokade. Kuda maju di D2 mengajak pertukaran dan di sini ditolak hitam, melainkan kuda geser di C5 dan di sini mengancam gajah. Gajah mundur ke C2 dan dilanjutkan pion maju di D4. Kuda ke B3 dan di sini saling aduan antara kuda dan kuda. Dan dijawab hitam dengan didorong pion di D3. Gajah mundur ke B1 dan kuda makan kuda. Dimakan kembali dengan pion dan dilanjutkan gajah ke F5. Di sini memperkuat kokoh atau memperkokoh pertahanan dari pion hitam. Setelah langkah pion maju di B4, dilanjutkan rokade sayap kanan oleh hitam dan benteng ke E1 memperkuat pion putih. Setelah menteri maju di D7, mungkin saja ini mempersatukan kedua benteng maupun akan menumpuk benteng dengan menteri. Dan setelah pion maju di H3, dilanjutkan benteng ke D8. Pion maju di G4 mengusir gajah. Gajah mundur ke G6 dan dijawab gajah ke F4. Gajah putih memperkuat pion kembali. Dan di sini pion hitam didorong ke A5 mengajak pertukaran dan diterima saja oleh putih. Dan setelah dimakan benteng pertukaran, ada langkah menarik yang dilakukan oleh Anand. Dan ini adalah langkah novelty. Langkah novelty adalah langkah yang tidak pernah dilakukan oleh Grandmaster sebelumnya dalam pertandingan catur. Dan tepatnya langkah novelty ini adalah dimulai dengan gajah ke A2. Di sini Mamedov menerima pengorbanan atau aduan dari putih setelah gajahnya didorong ke A2, dimakan dengan benteng dan setelah dimakan ke benteng dan pada langkah ke-22. Dan ini adalah game baru atau pertandingan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Oke, pertandingan lanjut dengan menteri ke D5 dan di sini dengan tujuan atau ide mengancam dua perwira putih. Dan setelah benteng kembali ke A1, pion didorong ke B4, kuda di D2, pion hitam maju di F6 mengajak pertukaran. Di sini diterima oleh Anand. Dan setelah dimakan dengan gajah, benteng didorong ke C1, benteng hitam ke F8 dan gajah ke E3. Di sini 5 perwira hitam putih sangatlah berdekatan, solid untuk membendung dari serangan oleh hitam. Dan setelah pion makan pion, maka dimakan kembali dengan pion putih di C3, gajah ke H4,
benteng ke F1 dan kuda di E5. Di sini masih sama, yaitu tujuannya mempertahankan pion di posisi D3, dan setelah pion didorong ke F4 mengusir kuda, baru di sini kuda ke C4 mengancam menteri maupun mengajak pertarungan antar kuda. Dan setelah kuda makan kuda, dimakan kembali dengan menteri di C4, dilanjutkan pion di F5 mengusir gajah hitam. Gajah menghindar di F7 dan dilanjutkan benteng ke F4. Di sini dengan tujuan mengusir menteri sekaligus biar bisa memakan pion gratis. Langkah yang dilakukan adalah dengan menteri ke D5, dan ini adalah langkah yang membuat hitam akan kehilangan pionnya, yaitu dengan benteng ke D4. Menteri menghindar ke E5. Ancaman pada gajah. Setelah itu di sini gajah dengan tempo F4 karena menutup kemungkinan menteri melakukan skak, dan nanti bisa menjadi langkah bolak-balik yang membuat pertandingan menjadi seri. Maka dari itu setelah menteri ke E2, di sini Anan ditantang antara kedua menterinya, dan diterima Anan dengan konsekuensi akan ada pertukaran atau pengorbanan benteng maupun pengembalian kualitas. Dan setelah pion makan menteri, di sini benteng ke E4 dijawab menteri jadi menteri, dan setelah dimakan dengan benteng maka pertukaran pun terjadi dan kondisi masih seimbang, atau tepatnya unggul satu pion oleh putih. Seri dikatakan karena dua perwiranya sama, yaitu dengan satu gajah dan satu benteng. Oke, setelah pion maju di C6 karena di sini posisi terancam oleh gajah putih, maka dari itu pion maju ke C6. Dan setelah langkah raja ke F2 direspon hitam dengan pion maju di H6. Di sini raja maju berusaha untuk memperkuat penyerangan dan dilanjutkan benteng ke E2 dengan tujuan menguasai line 7, dan direspon hitam dengan gajah ke D5, raja ke G3 dan dijawab benteng ke F7. Di sini mengajak pertukaran. Anan menolaknya dengan menggeser bentengnya atau menarik bentengnya ke E1. Raja ke H7 dilanjutkan gajah ke D6, benteng ke D7 mengancam gajah putih. Gajah menghindar ke C5 dan dilanjutkan gajah hitam ke F7. Dan di sini benteng maju ke E3 karena menutup kemungkinan benteng akan melakukan skak dan mendapatkan pionnya. Maka dari itu di langkah ini benteng ke D5, gajah ke B6, dan setelah raja ke G8 direspon dengan raja naik ke F4, benteng ke B5 kembali menyerang gajah putih. Gajah menghindar ke D4, benteng ke D5 dan dijawab benteng ke E1. Ini adalah langkah taktikal yang dilakukan oleh kedua Grandmaster. Setelah pion maju di C5 mengusir gajah, gajah ke E3, dan di sini benteng ditempatkan di D3 mengancam pion dan ditahan dengan benteng di C1. Dilanjutkan gajah B3, pion didorong ke H4, dan setelah pion di C4, dan di sini posisi pertahanan hitam sangatlah solid. Maka dari itu di sini benteng ke A1, dan setelah langkah benteng makan, di sini hitam sebenarnya menyerah. Karena apa? Jika pertandingan dilanjutkan dengan benteng skak, maka akan terjadi skak mat oleh putih terhadap hitam. Raja menghindar, gajah di C5, dan setelah pion didorong ke G6 maka akan diskak dengan benteng di F8. Raja menghindar ke G7, pion didorong skak di F6, dan setelah raja ke H7 benteng ke H8, dan di sini benteng dikorbankan, pion didorong, dan setelah raja kemanapun maka pion akan menjadi perwira. Pada itulah pertandingan kali ini teman-teman. Setelah menyerahnya Mamidiaro, pertandingan dimenangkan oleh Vishan Anand, juara dunia dari India. Oke, terima kasih teman-teman, bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini.